Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. I hope all of you are fine, healthy, and always happy. Meet again with me, Miss Neni. Today we are going to study about PAIDB, the chapter 6 about ketauladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Soleh and Solihah, do you know Prophet Syuaib alaihi salam? Yes, Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi yang ke-13. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi yang diutus oleh Allah untuk kaum Madyan. Pada waktu itu, kaum Madyan durhaka dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib terus berdoa kepada Allah agar kaum Madyan ditimpa azab karena mereka sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Soleh and Solihah, do you know kisah Syuaib alaihissalam ini, ya, kisah Nabi Syuaib alaihissalam ini banyak terkandung dalam Al-Quran. Salah satunya Al-Quran surat Hud ayat 85, yang artinya Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di bumi dengan berbuat kemaksiatan atau kerusakan." Nah, Soleh and Solihah, mau tahu kelanjutan kisah Nabi Syuaib alaihissalam? Kita simak ya. Syuaib alaihissalam diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum yang tinggal di daerah Madyan, sebuah kawasan di antara Hijaz dan Syam. Kaum ini terkenal dengan julukan Ashabul Aikah, yang memiliki arti penyembah pohon. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 176, penduduk Aikah telah mendustakan para nabi. Selain menyembah pohon, mereka juga menyembah berhala yang diyakini sebagai warisan para nenek moyang. Nabi Syuaib tak henti-hentinya mengajak kaum Aikah untuk meninggalkan sesembahan mereka yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Namun sayangnya mereka tetap pada keyakinannya. Wahai kaumku, sembahlah Allah SWT. Sesungguhnya tidak ada Tuhan sesembahan yang pantas bagimu selain Dia. Sebagian besar kaum Aikah berprofesi sebagai pedagang. Salah satu kebiasaan buruk kaum Aikah yang masih sangat sulit dihilangkan adalah suka mengurangi takaran timbangan. Ketika tiba musim panen, mereka membeli barang sebanyak-banyak dengan harga yang sangat murah untuk disimpan di gudang. Sebaliknya, saat datang musim paceklik, mereka akan mencekik pembeli dengan menaikkan barang dengan harga yang tinggi. Wahai penduduk Aikah, hentikanlah kebiasaan mengurangi hak orang lain dalam timbangan kalian. Sesungguhnya, perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Padahal Allah SWT telah memberikan kalian kehidupan yang makmur. Seharusnya, kalian mengucap syukur atas limpahan nikmat-Nya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 85. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan. Wahai Syuaib, apakah Tuhanmu yang menyuruhmu untuk melarang kami mengelola harta sesuai cara yang kami kehendaki? Wahai kaumku, aku hanya bermaksud untuk memperbaiki perbuatan keji kalian selama masih diberi kemampuan. Semua petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali. Jadi, sekarang engkau juga menyuruh agar meninggalkan sesembahan para nenek moyang kami? Tidak semudah itu, wahai Syuaib. Wahai kaumku, sesungguhnya aku lebih khawatir kepada kalian.
Jika kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah, Allah akan menimpakan azab yang pedih. Ingatkah kalian siksaan yang ditimpakan Allah kepada kaum Nuh, Hud, Saleh, bahkan kaum Lut, nenek moyang kalian sendiri? Apa yang engkau bicarakan wahai Syuaib? Itu hanya cerita dongeng pengantar tidur yang sulit kami percaya. Mendengar hal itu, Nabi Syuaib merasa sedih. Beliau terus memikirkan nasib kaumnya yang sangat sulit untuk diajak berbuat kebaikan. Namun begitu, beliau tidak putus asa. Nabi Syuaib terus berdoa kepada Allah agar kaumnya segera diberikan hidayah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka agar mau mengikuti ajaranku. Di antara kaum Aika yang menentang ajaran Nabi Syuaib, ada sebagian orang yang mulai menyadari kesalahannya. Sepertinya apa yang dikatakan Nabi Syuaib itu ada benarnya. Ya, aku juga merasa begitu. Apa sebaiknya kita tinggalkan saja berhala-berhala itu? Lebih baik kita datang menemui Syuaib agar mendapatkan pencerahan darinya. Tepat sekali, ayo kita menemuinya. Ketika kaum Aikah mengetahui ada sebagian dari mereka yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib, mereka sangat marah. Mereka sengaja menghalangi orang-orang yang menuju rumah Nabi Syuaib. Hinaan dan cacian keluar dari mulut mereka. Wahai Syuaib, pergilah engkau dari negeri Madian bersama pengikutmu. Kami tetap tidak akan menyembah Allah. Jikalau benar engkau seorang Rasul, maka mintalah kepada Allah menurunkan azab itu. Hahaha. Kedengarannya sangat mustahil, bukan? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 187. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Perkataan itu menandakan kesombongan kaum Aikah. Mereka lupa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya, Allah SWT lebih mengetahui siapa yang berdusta dan azab bagi para pendusta. Wahai kaumku, sebelum terlambat, mohonlah ampunan kepada Allah, kemudian bertaubatlah. Sungguh, Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan negeri Madian. Beberapa hari setelah kepergian Nabi Syuaib dan pengikutnya, terjadi keanehan di langit. Awan biru berubah menjadi hitam, bergulung-gulung dan bergerak perlahan menaungi negeri Madian. Awan hitam itu menimbulkan hawa panas yang menyengat sampai ke ubun-ubun. Kaum Aikah mengeluh kepanasan. Terdengar suara guntur menggelegar dan disusul dengan gempa yang dahsyat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 91. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Pada hari itu kaum Aika mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Sungguh janji Allah itu benar adanya. Soleh and Solihah, bagaimana setelah menyimak tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam? Apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Ya, Soleh and Solihah, hikmah yang dapat kita ambil dari ketauladan Nabi Syuaib alaihissalam diantaranya yang pertama, tumbuhkanlah sikap jujur dalam segala hal. Karena dengan jujur kita akan senantiasa bahagia. Ingat Soleh and Solihah, setiap apa yang kita kerjakan Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui. Yang kedua, ya, dan berani dan tidak gentar menegakkan keadilan. Jadi kita harus berani ya untuk menegakkan kebenaran. Yang ketiga, kebenaran tidak boleh disembunyikan. Jadi sesuatu hal yang benar tidak boleh disembunyikan ya Soleh and Solihah. Yang keempat, menyampaikan kebenaran adalah sikap yang mulia. Yang kelima, Allah membela orang-orang yang benar dan membinasakan orang-orang yang jahat. Okay, alright, Soleh and Solihah, that's all about ketauladan Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa berada dalam kebenaran dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
I am sorry for any mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.